Bapak Ibu semuanya yang hadir di doa malam. Berjumpa lagi malam hari ini di doa malam. Sebelum memulai doa malam ini, saya mau menceritakan sedikit kesaksian saya. Saya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa saat saya mendengar salah satu khotbah pendeta. Dia berkhotbah tentang Mazmur 84. Mazmur 84 itu dibuat oleh salah satu kaum Bani Korah. Itu kaum adalah golongan yang menentang pada masa Musa waktu itu. Dia itu golongan yang ibaratnya menentang Musa, menentang Tuhan. Tapi keturunan Bani Korah ini, dia ini keturunan yang berbeda gitu dari golongannya gitu. Dia memisahkan diri dia mencintai hadirat Tuhan, dia menciptakan Mazmur 84 ini. Kalau Bapak Ibu boleh sempat baca, bisa dibaca Mazmur 84 ini. Dia bercerita tentang kerinduannya menikmati hadirat Tuhan, kerinduannya kalau dia percaya saat kita rindu banget sama Tuhan, percaya ada perubahan dalam hidup kita. Karena setiap kita rindu dekat sama Tuhan, kita rindu mau diubahkan, kita rindu mau menjadi orang yang lebih baik, kita rindu keturunan kita juga diubahkan. Gak hanya kita, tapi keturunan-keturunan kita. Di situ yang saya dapat, saya terima luar biasa banget. Kecintaan akan hadiratnya Tuhan. Di tengah-tengah mungkin saat itu bisa dibayangkan, di tengah-tengah golongan yang memberontak, tapi dia memilih untuk mencintai hadirat Tuhan. Sama dengan keadaan kita hari-hari ini, dengan di tengah-tengah yang kayak ada COVID, banjir, bencana, tapi kita mau sama-sama memilih untuk mencintai hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memilih untuk rindu bertemu muka sama muka dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yes, kita mau sama-sama menikmati hadiratnya Tuhan. Kita mau sama-sama mencintai hadiratnya Tuhan. Haleluya. Dengan
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, mengalir Tuhan dari hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku kami mencintai hadirat-Mu Tuhan. Keinginan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Yes, hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Ini rasa syukur kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan Kau masih memilih kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan Kau membentuk hidup kami sedemikian rupa Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud, yes, di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah di hadapan-Mu. Penuhi kami Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidup, yes, Tuhan, hanya untuk menikmati hadirat-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menikmati hadirat-Nya Tuhan yang lembut. Haleluya.
kami percaya malam hari ini setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan siap untuk diproses, siap untuk dibentuk Tuhan.
Kamu menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, biar kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati setiap hadirat-Mu, mendapatkan apa yang Kau mau isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami. Ajar kami memiliki hati yang rendah hati untuk kami siap dibentuk Tuhan, seperti emas yang murni Tuhan. Kami tahu prosesnya nggak mudah Tuhan, kami tahu prosesnya nggak gampang Tuhan, tapi kami percaya hasilnya mulia Tuhan. Kami percaya hasilnya luar biasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, bentuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih tim Ciledug, Bapak Ibu. Hari ini malam ini kita akan dilayani oleh Andi. Saya persilakan Andi. Boleh Ya. berikan semangat dulu Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kakak Andi. Terima kasih. Jangan panggil kakak dong. Ngerasa didahulukan nih. Semangat Koko semangat Koko Andi. Waduh, Koko lagi nih. Aduh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan tentang ketaatan. Minggu kemarin Koyo sudah sampaikan dengan luar biasa tentang ketaatan. Ketaatan, Bapak Ibu, arti kata taat itu, saya akan mulai dengan arti, kita bahas tentang arti kata taat itu sendiri ya. Hari ini kita belajar tentang taat dan tunduk. Arti ketaatan itu adalah mengerti, mendengar, tunduk, membuka pintu. Saya ulangi, arti ketaatan dalam Alkitab mempunyai pengertian mengerti, mendengar, tunduk, membuka pintu. Oke? Ada mengerti, mendengar, tunduk, membuka pintu. Nah, kita mau sama-sama lihat satu ayat. Oh, tunggu dulu. Hari ini ayat yang ini saya nggak tampilin. Nah, saya percaya bahwa di Filipi, di Alkitab dikatakan bahwa dikatakan Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan ini adalah satu contoh terbesar yang kita punya. Kita bersyukur kita punya Allah yang memberikan contoh tentang kerendahan hati dan ketaatan. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8, dia merendahkan dirinya, mengambil wujud seorang manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kalau misalkan pada saat itu Yesus tidak mentaati apa yang Bapa perintahkan kepada Yesus, maka kita semua tidak ada di sini. Maka kekristenan tidak akan ada dan kita semua sudah pasti akan binasa. Oleh sebab itu kita bersyukur Bapak Ibu, kita ada di sini karena satu orang telah taat. Kalau Adam yang pertama telah gagal untuk mentaati perintah Tuhan, tapi Adam yang kedua ini yaitu Yesus, dia berhasil untuk mentaati dan kita sekarang beroleh hidup hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu. Nah, hari ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan tentang manfaat dari ketaatan. Yang pertama Bapak Ibu, ketaatan membawa kita pada jalan kehidupan. Ketaatan membawa kita pada jalan kehidupan. Ketika kita taat, mungkin berat Bapak Ibu. Tapi percayalah, ketaatan itu yang membawa kita pada kehidupan. Di Amsal 10 ayat 7 dibilang bahwa
orang-orang yang taat dikatakan demikian. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Amsal di layar nggak ada. Saya bacakan aja. Amsal 10 ayat 7. Bapak Ibu juga boleh buka Alkitab Bapak Ibu sendiri. Dikatakan demikian. Amsal 10 ayat 7 sebentar. Sorry, Amsal 10 ayat 17. Maaf Bapak Ibu. Ada kesalahan nih saya nih. Tunggu sebentar. Oke, Amsal 10 ayat 17 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ini dalam Christian Standard Bible ya. Dalam bahasa Inggris saya bacakan ya. The one who follows instruction is on the path to life, but the one who reject correction goes astray. Artinya Bapak Ibu, siapa yang mendengarkan instruksi beroleh kehidupan. Orang yang suka mentaati instruksi atau mentaati firman Tuhan, itu adalah orang yang berada di dalam jalan kehidupan. Tetapi orang yang tidak suka mentaati firman Tuhan berada di jalan kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, ketaatan itu menyelamatkan hidup kita. Jangan selalu pandang bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang sukar, yang merugikan kita. Bukan. Tapi ketaatan itu menyelamatkan hidup kita. Dibilang bahwa ketaatan membawa kita pada jalan kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita taat, kita sedang membuka pintu. Tadi saya dari waktu awal saya katakan bahwa arti ketaatan adalah membuka pintu salah satunya. Nah, ketika kita taat, kita sedang membuka pintu hidup kita untuk Tuhan masuk dan bekerja. Saya ulangi, ketika kita taat, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kebenarannya yang pasti ya. Misalkan Tuhan nggak boleh bohong, kita mencoba untuk tidak berbohong, menjaga integritas kita. Itu namanya mencoba untuk taat oleh kebenaran. Nah, ketika kita taat, kita sedang membuka pintu untuk Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kita dan bekerja. Atau ketika kita taat, kita sedang mengizinkan Tuhan menggantikan posisi kita dan mengendalikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita taat, maka selanjutnya itu udah urusan Tuhan Bapak Ibu. Kalau udah urusan Tuhan, saya percaya itu beroleh keselamatan dan kelimpahan Bapak Ibu. Jadi ketika kita taat Bapak Ibu, kita nih sedang misalkan nih saya punya ruang kendali kan. Biasa di kapal-kapal, kemarin kita kan bahas kapal Titanic ya Bapak Ibu ya. Di kapal Titanic itu kan pasti ada ruang pengendalian atau nakoda. Nah, ini yang saya maksud oleh ruang kehidupan kita, ruang pengendalian. Nah, ketika kita menyerahkan, kita mencoba taat, itu kita sedang mencoba atau mengizinkan Tuhan memasuki area ruang kendali tersebut. Sehingga dia yang megang nahkodanya. Kalau dia pegang nahkoda, saya percaya kita semua akan sampai dengan selamat Bapak Ibu. Kita semua akan melihat janji Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup dalam integritas Bapak Ibu. Karena integritas adalah kunci untuk berkat Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ketaatan membawa kita pada hormat dan kemakmuran. Ada ayat Ayub 22 ayat 21, kita baca di layar ya Bapak Ibu ya. Ini saya yakin kita semua senang dengan ayat ini. Karena saya juga waktu tahu ayat ini luar biasa bahwa apa yang Tuhan berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Yang saya lebih suka ini terjemahan Inggris ya Bapak Ibu ya. Submit to God artinya tunduk kepada Tuhan, and be at peace with Him. In this way, prosperity
prosperity will come to you. Waduh, siapa yang ini prosperity ini artinya kemakmuran Bapak Ibu ya. Kemakmuran. Siapa coba kasih jempolnya nih, saya mau lihat kasih jempolnya siapa yang pengen punya hidup yang makmur. Boleh kasih jempolnya? Waduh. Mantap nih kalau udah ngomongin yang makmur-makmur ya. Kita semua pasti langsung happy, langsung semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata bahwa ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan itu adalah kunci untuk hidup kita bisa makmur. Wah, ini ayat luar biasa ya. Seringkali kan kita bilang, aduh, coba taat susah banget. Udah coba taat, hasilnya malah begini. Ternyata Tuhan bilang bahwa ketaatan adalah kunci bahwa dia bisa memberikan berkatnya ke dalam hidup kita. Karena cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita adalah melalui kebenarannya, melalui firman-Nya, melalui apa yang dijanjikannya. Kalau hidup kita hancur, maka akan sulit kita menerima berkat Tuhan. Karena kalau dikasih pun kita tidak siap. Yang ada berkat itu menghancurkan hidup kita. Kalau kita hancur Bapak Ibu. Kalau kita nggak siap, kalau hati kita hanya mengincar berkat Tuhan, hati kita selalu mengarahkan mencari kekayaan aja, tidak pernah mau untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Kita selalu sibuk, pokoknya gimana cara cepet kaya, apapun kita lakukan lah gitu. Tapi kita lupa pada sumber yang memberikan berkat tersebut. Seringkali kan kita fokus pada berkatnya, tapi lupa pada sumber yang punya berkatnya itu kita lupa. Seringkali kita cuma pengen hadiahnya doang. Makanya itu Tuhan bilang, taat dulu. Baru prosperity, baru kemakmuran akan datang ke dalam hidup kita. Nah, kenapa saya bilang bahwa ketaatan membawa kehormatan dan kemakmuran? Karena gini Bapak Ibu, orang yang taat, orang yang belajar taat dan tunduk, itu adalah orang yang menghargai otoritas. Saya ulangi, orang yang taat dan tunduk itu adalah orang yang menghargai otoritas. Dan orang yang menghargai otoritas itu akan bisa dipercayakan lebih. Siapa di sini kalau kerja, kalau punya bawahan, kalau dia nurut, bawahnya taat, pasti kita seneng kan? Pasti rasanya kita pengen percayain sesuatu, pengen memberi lebih ke dia. Karena performa dia bagus, dia menghargai kita, dia menunjukkan rasa hormatnya ke kita melalui apa. Kalau kita suruh apa, dia langsung iya tanpa berbantah-bantahan, tanpa berkeluh kesah. Gimana misalkan kita disuruh untuk kerjain deadline tugas atau kerjain deadline kantor. Kita selalu mengeluh, kita selalu bilang aduh nggak bisa nih. Ini banyak yang dikerjain juga, lagi banyak yang dikerjain. Kita selalu mengeluh. Dan kita tidak pernah mau belajar untuk taat dan tunduk. Apapun kita mungkin bilang emang susah, tapi kita selalu tidak mau mencoba lebih keras. Akhirnya saat promosi datang, terlewatlah kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar untuk memberikan yang terbaik, tidak pernah belajar untuk taat, dan tidak pernah belajar untuk menghargai otoritas kita. Tuhan bilang dalam 1 Petrus dibilang begini Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Jadi Tuhan mau kita menundukkan diri kita. Kita punya hati yang tunduk bukan saja kepada Tuhan, tetapi pada bos-bos kita juga. Kepada pimpinan kita di kantor, kepada pimpinan kita di gereja, kepada pemimpin kita di komsel. Karena itu adalah sumber berkat kita pada akhirnya Bapak Ibu. Amin. Nah, oleh sebab itu ketaatan, kenapa bisa ketaatan membawa kemakmuran? Karena ketika kita taat, kita dipercayakan lebih sama Tuhan. Hati kita lemah lembut, mudah dibentuk, mudah diajar. Akhirnya kita diberi banyak Bapak Ibu. Kita semakin dipercayakan, akhirnya hidup kita makmur. Nah, ini yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang membawa kelimpahan.
Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan tutup dengan satu kisah ini Bapak Ibu. Kita tahu ada di Alkitab salah satu kisah terkenal yaitu kisah orang lumpuh yang 38 tahun lamanya menderita lumpuh. Dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Nah, cerita ini menarik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menarik? Pertama Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam ayat 7, Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa orang ini selama ini udah coba. Cuman gak pernah berhasil. Kenapa? Karena pada saat itu cara dia untuk sembuh yaitu dengan terjun ke kolam itu. Dan tiba-tiba ada orang datang gak dikenal, langsung tanya, "Kamu mau sembuh gak?" Kalau saya jadi orang itu ya Bapak Ibu, misalkan dalam keadaan lumpuh nih, saya nggak bisa apa-apa. Ketika saya ditanya dalam ayat di ayat 6 kan ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Saya lagi begini Bapak Ibu. Kan terus ditanya, "Mau nggak sembuh?" Ini kan sebenarnya yes no question, iya apa enggak. Orang ini nih udah ketahuan nih, udah capek dalam hidupnya. Dia udah nggak jawab enggak dan iya lagi, tapi dia langsung kepada problem yang dihadapi. "Tuhan, bukannya ini lagi kayak lumpuh ya, saya lagi nggak bisa gerak nih. Tuhan, bukannya saya nggak mau coba, ini caranya tuh nggak bisa Tuhan. Orang-orang selalu mendahului. Gimana?" Tapi yang anehnya malah ketika lagi berargumen, lagi beralasan, malah Yesus bilang begini, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Kalau saya ya jadi orang lumpuh itu, saya bilang begini, "Ini Tuhan, ini maaf nih, Tuhan budek atau gimana? Kan saya udah bilang, saya nggak bisa. Saya ini kan lumpuh. Kalau saya bisa dari dulu, saya udah bangun." Tapi yang dia lakuin adalah dia bangun Bapak Ibu. Kalau coba kita refleksikan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita sudah coba sesuatu berulang-ulang kali, kita sudah coba taat, tapi tidak ada hasil nyata dalam kehidupan. Kita udah coba berintegritas dalam bisnis kita. Kita udah coba berintegritas, kita coba memiliki karakter yang baik dalam pekerjaan kita. Ketika orang lain korupsi, kita enggak. Ketika orang lain bohong-bohong dikit, korupsi waktu, kita enggak. Tapi enggak ada hasilnya. Di saat itu pilihannya cuma dua, kita mau berhenti mentaati firman Tuhan, atau kita terus percaya kepada firman Tuhan. Nah orang ini, dia memilih untuk tetap percaya sama firman Tuhan. Padahal dia bisa bilang banget, orang nggak bisa apa-apa. Ini orang gimana sih? Malah disuruh bangun. Kalau saya bisa bangun, saya udah bangun dari dulu. Gak usah disuruh-suruh. Percayalah kalau saya bisa bangun, saya udah bangun dari dulu. Masalahnya saya nggak bisa gitu. Posisi orang ini kayak gitu dalam keadaan apa yang dia rasakan seperti itu Bapak Ibu. Cuman
Ketika Yesus bilang, bangunlah angkat tilammu, dia nggak banyak tanya. Padahal dia sebelumnya berargumen loh, dia beralasan Bapak Ibu. Dia nggak banyak tanya lagi, dan dia langsung dikatakan ayat 9-nya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan tahukah pada hari itu hari Sabat. Dia juga berani ngelanggar peraturan Israel pada waktu itu. Di mana pada waktu itu orang tuh nggak boleh kerja sedikit pun. Ada peraturan orang kalau kerja melebihi ini itu melarang. Nah ini dia termasuk orang yang melarang hari Sabat. Karena dia berdiri melakukan aktivitas. Dia nggak peduli itu Bapak Ibu. Nah pertanyaan hari ini untuk kita semua. Mungkin hari ini kita udah capek Bapak Ibu. Saya juga dalam kondisi yang seperti ini. Saya juga lagi belajar untuk taat dalam keadaan apapun. Karena kalau saya nggak pernah taat Bapak Ibu, saya tidak pernah naik level. Saya tidak pernah merasakan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Kalau kita tidak pernah taat sama firman Tuhan, kalau kita tidak pernah mencoba untuk diajar sama Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Kita hanya akan tahu dari kesaksian banyak orang, oh orang ini luar biasa ya diberkati Tuhan, oh orang ini mengalami kesembuhan. Tapi kita tidak pernah merasakan. Nah hari ini saya mau kita semua adalah pelaku firman. Kita semua merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Mazmur katakan, kecaplah dan lihatlah. Taste and see. Biar kita merasakan sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui ketaatan kita. Mungkin hari ini kita udah capek Bapak Ibu. Kita udah coba segala hal dalam keadaan kondisi pandemi ini. Tapi satu hal Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah tahu kapan waktu Tuhan dalam hidup kita. Kalau waktu itu orang lumpuh ini 38 tahun. 38 tahun masa penantian dia. Kalau waktu itu dia menyerah. Dia katakan Tuhan. Udahlah nggak bisa Tuhan. Udahlah. Maka kita tidak akan pernah dengar kabar bahwa orang ini mampu berjalan kembali. Selama 38 tahun Bapak Ibu. Hari ini kita punya pergumulan, kita lagi nunggu berapa lama? Apakah kita sudah menunggu sampai 38 tahun? Kalau belum, bersyukur Bapak Ibu. Orang ini yang punya udah 38 tahun menunggu keajaiban selama hidupnya. Akhirnya datang keajaiban itu. Dan hari ini saya mau katakan, mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Setiap kita punya waktunya Tuhan masing-masing. Karena Amin. itu janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan nyerah. Apapun kondisi kita sekarang, kita belajar taat. Karena taat bukan bicara tentang keuntungan, bukan bicara tentang kita mau berkat Tuhan. Tapi taat juga berbicara tentang keselamatan hidup kita. Taat juga berbicara tentang jalan kehidupan kita. Itu sebabnya orang benar itu dikabulkan doanya. Karena dia taat dengan firman Tuhan. Belajar taat, maka Bapak Ibu akan menuai janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati boleh katakan haleluya. Haleluya. Amin. Luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang sangat dahsyat malam hari ini. Amin Koje. Mari kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman, taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Baik, saya kembalikan kepada Ika, silakan. Kita semua dipimpin untuk merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita semua dipimpin untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Dan nanti hari ini yang akan berdoa untuk bangsa, siapa ya Rina? Bangsa, Katikmas, Jemaat, Korudi. Oke, baik. Nanti berarti Korudi dulu, nanti Tikmas boleh berdoa untuk bangsa sekaligus tutup ya Tikmas ya. Baik Cici. Terima kasih, silakan Ika. Makasih Ko Andi, firman Tuhannya. Kita mau sama-sama belajar taat. Yes. Kita mau angkat satu pujian, Yesus ku sembah kau. Yes. Yesus, ku
Saya persilakan untuk Bapak Ibu 3 menit ke depan ini kita mau sama-sama berdoa buat nama yang Tuhan taruh di hati setiap kita. Kita mau belajar taat, kita mau praktekkan setiap firman Tuhan. Yes Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi dengan suaramu, di bawah kakimu, Saya persilakan untuk Korudi mulai berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang Tuhan Kau berikan pada kami pada hari ini tentang ketaatan ya Tuhan. Engkau mendidik kami Tuhan supaya kami semakin serupa Tuhan dengan Kau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Ampuni yang kami Tuhan sering tidak taat Tuhan kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami yang sering Tuhan melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajar kami ya Tuhan senantiasa Tuhan taat kepadamu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di kantor, di keluarga, di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa taat kepadamu ya Tuhan. Kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan GPDI Kasih Persaudaraan dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa Tuhan tolong Tuhan supaya mereka mampu Tuhan menjadi mereka mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, taat kepada kehendak-Mu Tuhan, taat kepada firman-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja lokal kami, GPDI Kasih Persaudaraan, untuk Bapak Gembala Kojek dan Ci Christine ya Tuhan, Kau menyertai mereka senantiasa. Kasih karunia-Mu Allah menyertai senantiasa ya Tuhan. Kau semakin diperkaya dengan hikmat pengetahuan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja tempat kami beribadah GPDI Kasih Persaudaraan. Tuhan Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Kau mencurahkan kasih-Mu senantiasa, kebaikan-Mu Kau limpahkan di setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saya persilakan untuk Katik Mas mulai berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, malam hari ini Tuhan kami mau sehati sepikir Tuhan. Kami mau klaim janji firman-Mu di mana ada orang yang bersehati sepikir 1-2 orang berkumpul Tuhan. Kau akan menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, malam hari ini kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan buat setiap orang-orang yang positif COVID Tuhan. Kami berdoa malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah sakit yang sedang isolasi mandiri dimanapun mereka berada. Tuhan, sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
Tiada yang mustahil bagimu. Kami berdoa Tuhan, biar kehendak-Mu jadilah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang terbaik buat setiap kami Tuhan, buat setiap mereka juga yang ada di sana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami satukan hati kami, berikan yang terbaik, kekuatan atas hidup mereka Tuhan. Kami percaya rencana-Mu jauh lebih indah, rencana-Mu jauh lebih tepat, jauh Tuhan dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan yang terbaik. Jika kesembuhan yang terbaik Tuhan, pasti kami percaya kesembuhan yang mereka dapat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada bukan hanya untuk setiap pasien yang mengalami COVID, tapi buat keluarga mereka Tuhan. Buat keluarga mereka yang mungkin menunggu di rumah dengan cemas Tuhan, menantikan Tuhan anggota keluarga mereka yang isolasi mandiri, yang sakit Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kami berdoa cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Juga kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang OTG Tuhan. Tuhan, pasien dalam pengawasan, kami berdoa biar anugerah-Mu Tuhan juga turun atas hidup mereka Tuhan. Buat setiap mereka Tuhan, beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka kasih karunia, dan biarkan mereka menyadari Tuhan bahwa mereka punya Allah yang besar, lebih besar dari setiap masalah mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang punya resiko besar Tuhan saat mereka menghadapi COVID Tuhan. Orang-orang yang punya penyakit bawaan Tuhan, orang-orang yang punya imunitas rendah Tuhan, orang-orang Tuhan yang lansia Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya tiada yang mustahil Tuhan bagimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu ada atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka Tuhan yang rentan terhadap COVID Tuhan, saluran pernafasan mereka Tuhan, imunitas mereka Tuhan, Engkau yang jaga dan tutup bungkus Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan buat setiap kami Tuhan yang ada malam hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan turun atas hidup setiap kami Bapa. Kuatkan Tuhan kami Tuhan, kami berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun Tuhan yang bisa kami perbuat Tuhan, sesungguhnya untuk mencegah hal ini terjadi, mungkin atas diri kami Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan, hanya kasih karunia-Mu yang menjaga kami Tuhan. Dan setiap rencana-Mu yang terjadi buat hidup kami sesungguhnya jauh di luar pikiran kami, itu ada baiknya buat kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan setiap rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Jauh di luar pikiran kami Tuhan. Mungkin kami berpikir Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini, kenapa aku harus melewati ini. Tapi sesungguhnya Tuhan, ketika kami melihat kembali pada apa yang Kau rencanakan, ketika kami bisa melihat Tuhan sebagaimana Engkau melihat di dalam nama Yesus, yang terbaik yang kami dapat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ingatkan kami juga tetap berhikmat Tuhan, menjalani setiap protokol Tuhan kesehatan yang ada. Kami percaya kasih karunia, penjagaan dan malaikat surga-Mu yang menutup bungkus kami dan keluarga kami. Tapi Tuhan, Engkau berikan kami hikmat. Mari biar setiap kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan, bukan mencobai Engkau Allah Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa kami mencuci tangan, melakukan setiap protokol kesehatan, tidak berkumpul dan segala macam Tuhan. Tapi di atas segalanya Tuhan, kasih karunia-Mu yang bekerja buat hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami malam hari ini untuk lebih taat kepada-Mu Tuhan. Tanpa banyak Tuhan alasan, biar kami hanya taat Tuhan. Mungkin kami ketika kami melihat Tuhan, ketika kami mengalami, dan ketika kami mau melangkah Tuhan, sepertinya ini salah Tuhan. Sepertinya ini tidak mungkin Tuhan untuk aku. Tuhan, ini sungguh-sungguh Tuhan menekan batinku. Tapi ketika Engkau berkata, pergilah, lakukanlah, ajar kami taat Tuhan. Ajar kami bisa melihat sebagaimana Engkau melihat Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami berdoa, kami sehati sepikir buat setiap kami yang hadir doa malam hari ini. Biarlah kasih karunia Allah Tuhan turun atas hidup setiap kami. Dan juga buat setiap anggota keluarga kami, teman-teman kami di sana Tuhan, yang belum mengikuti doa malam ini Tuhan, kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Kasih karunia Allah pun Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan sisa waktu kami Tuhan di malam hari ini bersama-Mu Tuhan, untuk kami menyambut hari yang baru di esok hari dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru. Hanya bersama Engkau Tuhan kami mau melangkah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman, thank you Bapak Ibu Saudara. Terima kasih semuanya. Thank you. God bless. Terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih tim Celeduk. Terima kasih Andi. Semuanya Thank you. sama-sama.